Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Oke anak-anak, hari ini kembali lagi ya kita bertemu di pelajaran yang sangat kalian tunggu-tunggu. Pelajaran apa? Ya benar sekali, pelajaran matematika. Hari ini kita belajar di pelajaran matematika lagi. Kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian dan pembagian. Nah, sudah di tahap akhirnya nih. Hari ini kita akan belajar menyelesaikan soal cerita operasi hitung pecahan. Nah, jadi kita sudah di tahap untuk menyelesaikan soal-soal ceritanya di bentuk pecahan. Gimana sih itu cara menyelesaikan soal cerita? Apakah sama seperti menyelesaikan soal cerita pada materi-materi lain? Mau tahu? Yuk langsung aja ya. Cus! Di materi ini ada yang namanya langkah-langkah penyelesaian. Langkah-langkah penyelesaiannya yang satu, tentukan apa yang diketahui. Kedua, tentukan apa yang ditanyakan. Tiga, menuliskan kalimat matematika. Empat, menyelesaikan kalimat matematika. Dan lima, menjawab pertanyaan. Jadi, langkah-langkah penyelesaian soal cerita itu sama saja dengan kita menyelesaikan soal cerita di materi-materi lain, kita harus menentukan apa yang diketahui atau biasa disebut diket. Diketnya apa? Terus ditanyanya apa? Kemudian menuliskan kalimat matematika atau membuat pola penyelesaiannya. Yang keempat, menyelesaikan kemudian jawab pertanyaan atau membuat kesimpulan. Oke, langsung aja ya. Bu Roifa mau bahas tentang soal-soal ini. Jadi kalian saksikan atau pahami baik-baik penjelasan dari video ini. Oke. Di contoh 1, Bu Roifah nanti akan memberi 4 contoh soal. Contoh pertama ini, kita lihat contoh pertama ini, ibu membeli 2 kg telur. Kemudian diberi oleh bibi 1/4 kg. Berapa jumlah seluruh telur ibu sekarang? Nah, ibu nih dikasih telur. Berarti yang diketahuinya apa? Ibu punya telur. Telur ibu berapa banyaknya? 2/3 kilogram. Kemudian yang diketahui yang kedua, nah diberi bibi sebanyak berapa? 1/4 kilogram. Jadi yang diketahui itu apa yang ada di dalam soal ditulis, tapi dipersingkat telur ibu. Nah ini kan ibu membeli telur kemudian diberi oleh bibi, terlalu panjang. Kalau diket itu lebih dipersingkat. Itu diket. Yang kedua yang ditanyakan. Langkah kedua kita mencari yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa? Berapa jumlah seluruh telur ibu sekarang? Berapa jumlah telur ibu? Baru kita buat jawabannya. Jadi tadi ibu punya berapa? 2/3 telur. Diberi bibi, berarti diapakan kalau diberi itu? Ditambah dengan telur punya bibi berapa? 1/4. Setelah ini langkah keempat, menyelesaikan. Kita selesaikan seperti cara penyelesaian operasi hitung pecahan. Kalau ini penjumlahan, kita selesaikan dengan cara penjumlahan. Nah, di sini saya pakai cara kupu-kupu untuk menyelesaikannya. Berarti 2 kali 4 8, 3 kali 1 3. Nah, 3 kali 4-nya berapa? 12, ditulis seperti ini. Kalau sudah, kita operasikan berapa hasilnya? 11/12.
Nah, dari sini sudah bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam soal. Jadi kita buat kesimpulan. Kesimpulannya, jadi jumlah telur ibu sekarang adalah 11/12 kilogram. Gitu anak-anak. Contoh kedua. Contoh kedua ini, Anita punya pita sepanjang 5/7 meter. Pita tersebut kemudian dibuat kerajinan sepanjang 2/3 meter. Berapa sisa pita Anita sekarang? Nah, ini ada gambar pita yang dibuat sebuah kerajinan, ya. Nah, yang diketahui apa? Yang diketahui pertama, panjang pita Anita. Pita Anita panjangnya, pita Anita 5/7 meter. Yang diketahui yang kedua, digunakan untuk kerajinan berapa meter? 2/3 meter. Setelah itu, kalau sudah diketahuinya, sudah kita tulis, baru kita menulis, mencari yang ditanya. Yang ditanya apa? Sisa pita Anita. Berapa sisa pita Anita? Kita kejawab, kita buat cara menyelesaikannya, mengubah soalnya menjadi kalimat matematika. Jadi pita Anita pertama berapa? 5/7 meter. Kalau digunakan berarti dikurangi berapa? 2/3 meter. Dari sini baru kita selesaikan seperti biasanya. Nah, 15, dari mana 15? 5 kali 3 15, 7 kali 2 14, 7 kali 3 21, dikurangi 15 dikurangi 14/21. Itu hasilnya berapa? 1/21. Bisa disederhanakan? Nggak bisa, Bu. Cukup sampai sini saja berarti. Kalau sudah, kita buat kesimpulannya. Jadi sisa pita Anita sekarang adalah 1/21 meter. Paham anak-anak? Paham, hanya sekarang soalnya itu lebih panjang. Kalau kemarin kan langsung 5/7 dikurangi 2/3. Kalau sekarang dibuat dalam bentuk soal cerita. Kalau Samin sudah bisa dalam bentuk yang biasa konsepnya, insya Allah untuk menyelesaikan soal cerita Samin pasti bisa, karena ini lebih mudah lagi. Oke. Contoh ketiga, Pak Tono membeli 8 karung beras untuk persediaan toko. Tiap beras isinya 5,5 kg beras. Berapa total persediaan di toko Pak Tono? Nah, dari sini Pak Tono itu beli 8 karung beras. Isinya tiap beras 5,5 kg. Nah, yang diikat berarti ada 2 ini. Diketahui apa? Membeli 8 karung beras. Terus isi tiap karungnya 5,5 kg. Yang ditanyakan apa? Total persediaan beras di toko Pak Tono. Baru kita jawab. Kita buat kalimat matematikanya. Berarti 8 karung, isinya tiap karung itu 5,5. Berarti apa? 8 dikali 5,5 kg. Berapa? Untuk menyelesaikannya, ingat kalau menyelesaikan perkalian bilangan bulat seperti ini, kalau 8 diapakan? Diper berapa? 8/1. 5 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi berapa? 11/2. Setelah itu baru kita kalikan seperti biasa. 8 kali 11 88. 1 kali 2 2. Bu, bisa disederhanakan itu? Bisa disederhanakan jadi berapa? 44. Nah, jadi total persediaan beras Pak Tono adalah 44 kg. Dari sini paham?
Oke, lanjut ke contoh yang keempat nggih. Atau contoh terakhir. Di contoh terakhir ini, contoh keempat, Bu Banu mendapat pesanan kue dari pelanggannya. Jika satu adonan kue membutuhkan 3/4 kg tepung, maka berapa jumlah kue yang dapat dibuat Bu Banu jika memiliki 21 kg tepung? Nah, itu Bu Banunya lagi buat kue. Nah, yang diketahui apa? Satu adonannya butuh berapa sama jumlah tepung. Kita lihat. Diketahui satu kue butuh 3/4 kg. Banyak tepung yang dimiliki 21 kg. Yang ditanyakan, apa yang ditanyakan? Jumlah kue yang dibuat. Itu berapa jumlah kue yang dapat dibuat Bu Banu? Nah, jumlah kue yang dapat dibuat, maka kalimat matematikanya berarti gimana? 21 kg dibagi dengan 3/4, karena 21 kilo itu jadi berapa? Gitu kan pertanyaannya. Jadi kita buat penyelesaiannya seperti ini. 21 dibagi 3/4. Berapa hasilnya? Sama dengan 21/1, sama seperti yang perkalian. Kalau ada bilangan bulat dibagi dengan pecahan, nah 3/4 kita tulis lagi ya. Setelah itu kalau pembagian pecahan gimana? Dibalik, jadi 21/1 dikali 4/3. Hasilnya berapa? 84/3. Kalau disederhanakan jadi berapa? Kalau disederhanakan jadi 28. Nah, kita buat kesimpulannya. Berarti apa kesimpulannya? Jadi kue yang dapat dibuat Bu Banu adalah 28 buah. Oke anak-anak, dari 4 contoh soal tadi Bro Iva sudah menjelaskan tentang soal-soal cerita atau soal-soal kontekstual yang menggunakan materi pecahan. Nah, untuk tugasnya hari ini adalah tugas kelompok LKS halaman 18 nomor 1 sampai 5. Jadi anak-anak kerjakan soal di LKS tersebut pakai apa Bu? Pakai diket, ditanya, jawab, dan jadi nggih. Sama seperti cara menyelesaikan dari soal Bu Roifah tadi. Oke. Jika ada yang kurang paham, nanti bisa langsung menghubungi Bu Roifah. Nanti akan saya VC, saya jelaskan secara pribadi. Nggih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.